Perkenalkan, nama saya Lidi Parita. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, tepatnya di program studi pendidikan keagamaan Buddha, jurusan Dharma Carya semester 4A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 4 SD, pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang memahami Brahma Wihara dan Puja Bakti. Memahami Brahma Wihara dan Puja Bakti, presented by Lady Parita. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang Brahma Wihara dan Puja Bakti. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang sesuai Brahma Wihara serta melaksanakan Puja Bakti di tempat-tempat yang sesuai. Yang pertama, kita akan membahas tentang Brahma Wihara. Apa itu Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah 4 keadaan batin yang luhur dan mulia. 4 keadaan batin tersebut sama seperti keadaan batin para Brahma atau dewa. Oleh sebab itu, disebutlah Brahma Wihara. Brahma Wihara juga disebut sebagai catur paramita atau 4 sifat luhur. Yang pertama adalah metta, yang berarti cinta kasih. Metta adalah cinta tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan suku, agama, kaya, miskin, cantik, ataupun jelek, atau disebut juga universal. Kita apabila memilih pertemanan juga tidak boleh pilih-pilih karena kaya atau miskin, tetapi bertemanlah dengan semua orang yang memiliki budi yang baik. Apabila kita bermain, juga jangan pilih-pilih karena dia cantik, atau dia ganteng, atau karena dia kaya. Tetapi bermainlah dengan semua orang karena mereka baik dan saling menghormati. Yang kedua adalah karuna, yang berarti kasih sayang. Karuna adalah welas asih. Cirinya, ia muncul dalam hati karena ingin meringankan penderitaan makhluk lain. Welas asih yang ditujukan kepada makhluk yang menderita berdasarkan rasa kasihan kepada mereka. Welas asih yang timbul karena kesadaran bahwa orang lain sama dengan dirinya. Mereka memiliki hak yang sama untuk bahagia dan bebas dari rasa menderita. Perbedaan metta dengan karuna secara singkat yaitu, apabila metta itu cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk, tanpa memandang bahwa makhluk tersebut membutuhkan cinta kasih atau tidak, kita tetap memberikan cinta kasih tersebut. Sedangkan karuna yaitu perasaan welas asih yang ditujukan kepada makhluk yang sedang membutuhkan atau makhluk yang sedang menderita. Yang ketiga yaitu mudita, yang berarti simpati. Mudita adalah perasaan turut bahagia atas keberhasilan yang dicapai oleh orang lain. Mudita objeknya adalah kebahagiaan makhluk lain. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicapai orang lain hendaknya menimbulkan rasa turut bergembira, senang, dan bahagia. Contoh mudita dapat kita temukan pada waktu resepsi pernikahan. Rasa bahagia tampak nyata pada pasangan yang menikah. Demikian juga rasa sukacita dan bergembira dirasakan juga oleh para tamu yang hadir. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melayat ke keluarga yang salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, kita turut merasakan kesedihan dan turut berduka cita. Sifat yang keempat yaitu UPK atau keseimbangan batin. UPK juga memiliki pengertian pertimbangan yang lurus. Pertimbangan yang lurus adalah pertimbangan yang benar, tidak melanggar hukum dan peraturan. UPK adalah pandangan yang adil, tidak berat sebelah. Pandangan yang adil tidak berat sebelah ini diperlukan ketika seseorang diminta pendapatnya terhadap suatu kasus. Materi yang berikutnya yaitu Puja Bakti. Apa itu Puja Bakti? Puja Bakti atau kebaktian adalah upacara, ritual, atau sembahyang yang dilakukan sebagai ungkapan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dharma, dan Sangha.
Tujuan dilakukannya puja bakti yaitu yang pertama, untuk menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua, meningkatkan keyakinan atau sada kita dengan tekad atau aditana terhadap Triratna. Yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin yang seimbang. Yang keempat, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Dan yang keenam, berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Hal yang terpenting saat melakukan puja bakti adalah pikiran kita harus bersih, harus penuh konsentrasi, agar indera-indera yang kita miliki terkendali saat membaca doa untuk mengagungkan Triratna, sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang tepat. Selanjutnya adalah macam-macam puja bakti. Yang pertama ada puja bakti atau kebaktian umum, yaitu kebaktian yang dilaksanakan secara bersama-sama di wihara, di cetia, ataupun di candi. Contoh kebaktian umum yaitu kebaktian majelis, kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian hari raya, seperti misalnya kebaktian hari raya Waisak yang dilaksanakan di Candi Borobudur secara bersama-sama. Yang kedua, ada kebaktian sekolah. Kebaktian sekolah adalah kebaktian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Tujuan kebaktian di sekolah agar para siswa lebih yakin terhadap kebenaran Dharma Buddha dan lebih memberi pengaruh batinnya agar lebih tenang dan konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga ada kebaktian pribadi. Kebaktian pribadi adalah kebaktian yang dilaksanakan oleh perorangan atau keluarga yang biasanya dilaksanakan di rumah. Selanjutnya puja kepada Triratna. Puja bakti adalah salah satu bentuk puja yang dilakukan umat Buddha untuk menghormat kepada Triratna. Umat Buddha melakukan puja bakti dengan cara berbeda-beda. Ada yang membaca parita, membaca sutra, atau membaca ken. Menghormati Triratna dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menghormat kepada Triratna dan Dharma yang diajarkan oleh Buddha adalah dengan melaksanakan Dharma. Hal ini tertuang dalam Mahaparinibbana Sutta. Sumber materi yang saya gunakan pada materi kali ini yaitu yang pertama, buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 4 SD, dan khotbah-khotbah panjang Sang Buddha yang terdapat dalam Digha Nikaya yaitu Mahaparinibbana Sutta. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi memahami Brahma Wihara dan puja bakti. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Soti Hotu, Namo Buddhaya.